Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia, setiap 22 Maret, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Kediri pada hari ini, 21 Maret 2023, menggelar acara yang bertemakan Be the Change You Want to See in the World. Peringatan Hari Air Dunia ke-31 tahun 2023 di Kota Kediri bertempat di Sumber Dadapan Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan terhubung secara hybrid dengan kegiatan peringatan Hari Air Dunia di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Lapangan Kelungkung, Kalijompo, Jember. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember, Bapak Agus Sofyan yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hadir pula bersama kita Forkopimda Kabupaten Jember atau yang mewakili Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Pakurwil 5 Jember, Bapak Nana Fajar Priantoro SHMS yang juga sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kami haturkan selamat datang untuk seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember atau yang mewakili, dan tentu saja hadir bersama kita pada kesempatan pagi hari ini Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau mungkin kita sebut sebagai KPH Jember, yaitu Bapak Imam Suyadi SHUT MM juga sudah hadir, dan tentu saja Bupati dan Wali Kota atau mungkin yang mewakili secara daring atau secara online, serta Bapak dan juga Ibu tamu undangan berbahagia yang sudah hadir di acara yang luar biasa pagi hari ini, peringatan Hari Air Dunia ke-31, Be the Change You Want to See in the World. Boleh saya dengar tepuk tangan luar biasa Bapak Ibu? Tentu kita tahu Bapak Ibu, air sendiri menjadi salah satu elemen penting untuk dunia. Peringatan Hari Air juga didedikasikan untuk bisa meningkatkan kesadaran seputar masalah air global dengan fokus utama yaitu memastikan masyarakat memiliki akses pasokan air bersih, dan tentunya juga untuk membantu memerangi krisis air bersih dan juga sanitasi yang sedang berlangsung di seluruh dunia dan juga Indonesia. Saya mau dengar tepuk tangannya luar biasa semangatnya pagi hari ini Bapak Ibu. Tentunya untuk mengawali acara kita pada kesempatan pagi hari ini, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Monggo berdiri. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan pada pagi hari ini diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Islam, agar berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat-saat yang membahagiakan ini, kami hadapkan jiwa raga kami tundukkan wajah dan hati kami, seraya memanjatkan puja dan puji syukur alhamdulillah kehadirat-Mu ya Allah. Karena atas perkenan dan izin-Mu semata, hari ini kami dapat menyelenggarakan acara Hari Air Dunia ke-31 dengan penuh hikmat dan dalam naungan ridho-Mu. Maka mudahkanlah ya Allah segala kegiatan dan urusan kami. Kepada yang kami hormati, Bapak Insinyur Bayu Trihaksoro MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember beserta jajaran, Bapak Dr. Hendro Sulistiono MKes. Salam kenal Pak. Salam kenal semua. Ya, kebetulan saya baru 1 Desember pindah. Kemudian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Pak Agus Sofyan dan Forkomida Kabupaten Jember atau yang mewakili dari TNI, dari Polsek ya Pak, dari Kodim, mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, ada perwakilan dari beberapa kepala OPD di Kabupaten Jember. Kemudian yang saya hormati ini perwakilan dari Gubernur, Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bakoril 5 Jember, Pak Nana Fajar Priantoro SHMSI. Baru juga ya Pak, pelatihannya dengan sama-sama dengan kita per 1 Desember kemarin. Kalau saya bergeser, Pak baru. Kemudian jajaran Kepala Koordinasi Perangkat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, jajaran Kepala OPD Pemerintahan Kabupaten Jember atau yang mewakili, Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Jember Pak Imam Suyuti Shud MM. Ini tanahnya perhutani ya Pak ya. Izin, mohon izin juga. Wilayah punya wilayah nggak, kalau nggak izin ya kualat nanti Pak. Kemudian Bupati atau Wali Kota yang mewakili secara daring, serta hadirin tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan bahagia melaksanakan kegiatan peringatan Hari Air Dunia yang 31 dengan mengambil tema Be the Change of You Want to See in the World. Hadirin yang berbahagia, salah satu yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan sumber daya air adalah adanya peningkatan persentase lahan kritis dari tahun ke tahun. Menurut Global Forest Watch, Indonesia telah kehilangan 9,7 hektar hutan primer atau sekitar 36% dari tutupan hutan selama periode 2002 sampai dengan 2020, yang salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan. Berkurangnya tutupan lahan dan tingginya tingkat kekritisan lahan di daerah hulu atau pegunungan menyebabkan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air menurun, sedangkan pada daerah hilir menyebabkan tingginya runoff karena infiltrasi yang rendah sehingga menyebabkan banjir. Salah satu upaya untuk konservasi lahan adalah penanaman pohon. Pohon berperan penting dalam kehidupan dan menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Manfaat terbesar dari pohon adalah menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup. Penanaman pohon juga berfungsi dalam mencegah banjir dan longsor saat musim hujan, serta menahan laju air dan erosi. Selain fungsi konservasi, penanaman pohon juga diharapkan dapat mendukung upaya
ketahanan pangan, terutama untuk pohon yang memproduksi buah-buahan untuk konsumsi masyarakat. Hadirin para tamu undangan yang saya banggakan, kegiatan Hari Air Dunia berada di lokasi Desa Glungkung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember, dan jumlah peserta sebanyak kurang lebih 500 orang dan dihadiri kabupaten kota seluruh serta 6 UPT PSDA wilayah sungai se-Jawa Timur yang hadir secara virtual maupun daring. Kegiatan penanaman pohon dilakukan secara serentak dengan jumlah kurang lebih 3.150 bibit yang tersebar di beberapa kabupaten kota, dilanjutkan dengan penyebaran benih ikan sebanyak 7.500 benih. Di hulu Sungai Jompo terdiri dari ikan murah ganting, ikan wader, dan ikan nilam. Diharapkan ke depan kita bisa melihat Sungai Jompo menjadi salah satu sungai yang memiliki tingkat konservasi alam dan keseimbangan ekosistem yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan sedikit. Saya mengamati dulu pernah PLT di PUSDA selama 10 bulan. Memang daerah hulu, terutama catchment area, kalau kita lihat ke atas, banyak sekali pengurangan hutan yang tadi sudah sampaikan di awal-awal sambutan, sehingga memang dibutuhkan konservasi dan restorasi. Nah, ini Ibu Gubernur secara masif sekarang ini kalau ada acara pasti ada menanam pohon, dan menanam pohonnya tidak hanya puluhan, bahkan ribuan. Tidak di hulu, Ibu juga, Ibu Gubernur di muara-muranya, di hilirnya, bako, tanaman bako, mangrove juga kita tanam, sehingga setiap kegiatan di OPD pemerintahan provinsi harus ada penanaman pohon seperti itu. Saya kira Bapak Ibu tahu bahwa itu bagian dari penanggulangan bencana terkait dengan salah satu program tidak secara langsung tapi membutuhkan waktu. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintahan Kabupaten Jember, pemerintahan Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang hadir secara virtual maupun daring, serta seluruh stakeholder demi terselenggaranya acara ini dengan lancar. Mari menjadi agen perubahan untuk dunia dengan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan. Mari beraksi, lakukan yang kita bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu berkenan mohon izin kami membacakan sambutan Pak Bupati Jember di dalam kegiatan hari ini. Sambutan Bupati Jember pada peringatan Hari Air Dunia ke-31 tahun 2023 pada 21 Maret tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia kehilangan 9,7 juta hektar hutan primer atau sekitar 36% dari tutupan hutan selama periode 2002 hingga 2020. Yang salah satu penyebabnya adalah alih fungsi lahan. Berkurangnya tutupan lahan dan tingginya tingkat kekritisan lahan di daerah hulu atau pegunungan menyebabkan fungsi hutan sebagai daerah tangkapan air menurun. Sedangkan pada daerah hilir menyebabkan tingginya runoff karena infiltrasi yang rendah sehingga menyebabkan banjir. Selain itu, keberadaan pepohonan di dalam jumlah yang besar mampu membuat lebih banyak air terserap ke dalam tanah, yakni mencapai 60-80%. Sehingga Bapak Ibu dapat meningkatkan cadangan air tanah. Selain fungsi konservasi, penanaman pohon juga diharapkan dapat mendukung upaya ketahanan pangan, terutama untuk pohon yang memproduksi buah-buahan untuk konsumsi masyarakat. Selain penanaman pohon dalam rangka mempertahankan kelestarian sumber air secara berkelanjutan adalah dengan pembuatan biopori.
biopori berperan dalam upaya menekan runoff dan menambah timbunan air tanah yang nantinya dapat menjadi cadangan air tanah pada musim kemarau. Hadirin yang berbahagia, kegiatan Hari Air Sedunia ini pada hari ini dipilih lokasi pada daerah aliran Sungai Jompo yang berada di Kabupaten Jember karena lokasinya ini memiliki banyak fungsi, baik dari segi infrastruktur, pengendali banjir, segi sosial serta ekonomi bagi masyarakat sekitar, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu Be the Change You Want to See in the World. Diharapkan ke depannya kita bisa melihat Sungai Jompo sebagai salah satu sungai yang memiliki pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air terbaik di Indonesia. Peringatan Hari Air Dunia tahun ini dilaksanakan dengan kegiatan yaitu penanaman pohon, di mana kami menanam sebanyak 3.150 pohon yang tersebar di beberapa lokasi dengan tujuan mengurangi dampak pemanasan global, mencegah banjir, mencegah erosi, menyimpan air hujan, dan menjaga cadangan tanah. Video sambutan dari Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami persilakan untuk Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, Bibus MSc, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap Forkopimda Kabupaten Jember, termasuk perwakilan dari pemerintah Kabupaten Jember, Kepala Bakorwil 5 Jember, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Berantas atau yang mewakili, Kepala Perhutani KPH Jember, Direktur PTPN 12, serta hadirin tamu undangan sekalian yang mengikuti kegiatan peringatan Hari Air Dunia ke-31. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Air Dunia yang ke-31 yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2023. Tentunya air adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Dan air adalah sumber daya yang harus kita kelola dengan bijak dan kita kelola dengan cermat. Kita tahu sekarang saat ini kita menghadapi tantangan terkait dengan water catchment. Kita menghadapi tantangan terkait dengan perubahan iklim. Banyak sekali tantangan yang menimbulkan kemudian eskalasi terhadap baik itu air dalam konteks daya rusak seperti terjadinya banjir atau terjadinya kemudian juga longsor atau disebut bencana hidrometeorologi, tetapi juga terjadi kekeringan pada momen-momen tertentu. Dan ini diantaranya adalah akibat terjadinya alih fungsi lahan. Nah, oleh karena itu tentunya upaya konservasi water catchment menjadi sangat penting. Ini merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen. Pada kegiatan Hari Air Dunia kali ini dipilih lokasi di DAS dari daerah aliran Sungai Jompo yang berada di Kabupaten Jember. Kenapa daerah ini dipilih? Karena lokasi ini memiliki banyak fungsi. Dari sisi infrastruktur pengendali banjir, juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ini sejalan dengan tema yang diangkat, Be the Change You Want to See in the World. Jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia ini. Maka kita berharap bahwa di DAS Sungai Jompo ini tentunya akan bisa menjadi teladan dalam mengelola baik itu kualitas dan juga tentunya debit air, ya. Karena juga tadi salah satu masalah selain dari kemudian bencana hidrometeorologi dan juga terkait dengan adanya tantangan terkait kekeringan, tetapi juga ada tantangan mengenai pencemaran air yang harus menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, tentunya pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Nawa Bakti Satya, salah satunya adalah Jatim Akses dan juga Jatim Harmoni. Harmoni menekankan kelestarian lingkungan hidup dan akses menekankan bagaimana masyarakat bisa mengakses infrastruktur yang dibutuhkan. Air harus kita jadikan tentunya prioritas. Jangan taken for granted.
Jangan kita anggap otomatis kita bisa seenaknya saja, air akan selalu ada untuk kita. Tentunya tidak seperti itu realitanya, maka kita butuh agen perubahan. Semoga momen Hari Air Dunia ke-31 ini akan menjadi momen yang sangat berarti, dan dari Sungai Jompo di Jember ini kita bisa sama-sama menggelorakan, menggaungkan semangat membawa perubahan yang kita inginkan demi kelestarian air bagi kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kita akan mulai sesi daringnya. Saya akan mengundang terlebih dahulu untuk bisa hadir naik ke atas panggung. Yang pertama Bapak Bayu Triaksoro, monggo kami persilakan Bapak. Dan juga kami turut mengundang Dr. Hendro Sulistiono untuk bisa hadir bersama kita di sini, berinteraksi langsung di sesi daring bersama seluruh pemerintah Kabupaten Kota se-Jawa Timur, unit pelaksanaan teknis pengelolaan sumber daya air wilayah Sungai, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur. Bapak silahkan, di belakang ini sudah banyak sekali dari beberapa kota-kota, baik kabupaten dan juga kota, mungkin monggo ingin disapa terlebih dahulu. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sapa yang mana dulu? Banyak. Nah, mari kita coba Bapak, apakah rekan-rekan di sini sudah pada siap nih Pak ya? Coba, mungkin rekan-rekan yang sudah hadir, nah perwakilan dari Magetan, Pasuruan, Pacitan, Kediri, Jombang, apakah sudah mendengar suara kita dari Desa Kalijompo, Jember? Nah, kalau sudah dengar mungkin boleh dinyalakan mic-nya. Boleh selamat pagi. Nah. Mana? Selamat pagi Pak Bayu. Hanya bagus ya. Ini agak putus itu. Oke. Mungkin boleh dipilih dulu Pak Bayu, nanti kita akan coba sambungkan dengan beberapa kota yang ada di sini. Selamat pagi Pak Bayu. Yo ngene yuk, kafe yuk. Yo ngene yuk, kafe yuk. Dari Kediri. Dari Kota Kediri. Salah, Bu Endang ya? Iya Pak Bayu, Endang Kartikasari Pak dari Kota Kediri. Salam sehat selalu Pak Bayu. Ngomong. Oke. Ayo. Ngomong Pak Dar. Mic-nya satu. Pak Dar ngomong. Bu Endang, untuk kesiapan di Kota Kediri. Selamat pagi. Persiapan di Kota Kediri kami sudah siap dengan beberapa OPD dari DKPP, dari DLKP, dari kecamatan, dari kelurahan juga ada dari paguyuban di Sumber Dadapan. Kami berada di lokasi Sumber Dadapan Pak Bayu. Jadi untuk siap untuk melakukan tanam pohon bersama dengan OPD terkait dan juga beberapa elemen masyarakat. Ini juga ada dari peduli lingkungan. Itu juga kami ajak bersama-sama untuk memperingati Hari Air Dunia ke-31. Demikian Pak Bayu persiapan di Kota Kediri. Terima kasih Bu Endang dari Kota Kediri, sangat mendukung kegiatan kita, ya kegiatan kita bersama untuk Hari Air Sedunia. Semoga kita bersama-sama lancar melaksanakan kegiatan ini. Amin. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin boleh Pak Dr. Hendro, mungkin boleh menyapa salah satu, kalau tadi sudah dari Kediri. Dari Banyuwangi ada nggak? Monggo. Dari Banyuwangi, mungkin rekan-rekan sudah terdengar suara kita di sini. Oh ini. Nah, silahkan. Halo, assalamualaikum Banyuwangi. Oke, apakah dari Banyuwangi sudah mendengar? Boleh kami disapa kembali. Selamat pagi Banyuwangi. Ya. Bojonegoro mungkin Pak. Coba Bojonegoro, baik. Kita coba Bojonegoro. bertemu dan juga menyapa rekan-rekan perwakilan dari Bojonegoro. Bapak boleh dinyalakan mic-nya dulu Pak. Nah, mic-nya dinyalakan supaya kita mendengar Bapak bilang apa itu di belakang itu Pak, ya Pak. Nah, Nih Pak Tri, posisi di mana ini lokasi Pak Tri? lokasinya di mana Pak? Saat ini Panjenengan. Di daerah Lansungan juga. Ini perwakilan PT Bojonegoro di Pacal, betul Di Pak? Pacal. Nah, sudah dengar Pak? Waduh. Kondisi bagus Pak Tri. Terima kasih saya kira. Oke, siap siaga ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah bergabung.
pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin berkenan Pak Bayu ada lagi yang mau disapa Pak, monggo. Kita coba, ini kayaknya sudah bersiap-siap. Segenap hadirin yang kami hormati, berikut sambutan dari perwakilan. Korwil Malang mau menyampaikan. Dari Malang. Ya, monggo, Malang. Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai menanam pohon sebanyak 35 bibit. 35, oke. Oh, itu info dari Kota Malang. Terima kasih yang dari Korwil Malang ya ini kelihatannya. Betul Pak. Dari OPT kita sendiri. Betul, Korwil Malang OPT PSDA, ya WS Brantas. Oke, wah terima kasih atas kegiatannya di hari ini penanaman pohon ya. Bapak Trenggalek. Oh Trenggalek, baik. Saya ingin menyapa mungkin rekan-rekan dari Kabupaten Trenggalek. Nah, silakan kegiatan apa yang sedang dilakukan ini mungkin boleh. Penanaman pohon. Trenggalek. Oke, dari Kabupaten Trenggalek. Iya, nah. Wah, ada beberapa juga ini ya, juga sudah tergabung bersama kita untuk melakukan penanaman pohon ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di OPT dan Korwil, juga kabupaten kota yang mendukung acara Hari Air Sedunia ini. Semoga di sana penanaman pohon atau nanti penyebaran bibit jalan lancar dan sukses, sehat selalu. Sehat selalu ya. Baik, Bapak-bapak tetap stay ya, yang mungkin masih bergabung bersama kita di Zoom. Kita akan foto bareng Pak. Jadi berkenan mungkin bisa melihat ke depan kembali. Saya juga kembali undang untuk bisa berfoto bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember. Monggo untuk bisa bergabung. Forkopimda Kabupaten Jember atau mungkin yang mewakili Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Bakorwil 5 Jember, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember atau mungkin yang mewakili. Monggo kami persilahkan untuk Kepala Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember, Bupati atau Wali Kota yang mewakili yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk bisa mengabadikan momen bersama sebelum nantinya kita akan lanjutkan dengan penanaman pohon dan juga tabur benih ikan secara serentak di peringatan Hari Air Dunia ke-31. Be the change you want to see in the world. Baik, seluruhnya lihat kamera Bapak Ibu, kita coba hitung ya. 1, 2, 3. Baik, mungkin boleh gimana Pak, jempolnya dia kepalkan semuanya ya. Kepalkan tangannya semuanya. 1, 2, 3. Oke, lebih hebat lagi. Oh sarange kata Bapak. Sarange sama fulus ya Pak. Oke, semua lihat kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dalam acara tersebut ada penanaman pohon yang berjumlah 50 bibit pohon yang ditanam di sekitar sumber dadapan Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Sebanyak 50 bibit pohon terdiri atas 10 bibit pule, 20 bibit trembesi, dan 20 bibit jambu biji. Kepala Dinas PUPR Kota Kediri, Endang Kartikasari menjelaskan, dengan penanaman pohon ini harapannya untuk mewarisi anak cucu dan menepis isu global dan kekurangan air pada musim kemarau tahun ini. Pohon yang ditanam merupakan pohon yang bisa menyerap dan menyimpan air.
Hari ini tanggal 21 Maret 2023 kita memperingati Hari Air Dunia ke-31. Jadi ini serentak seprovinsi Jawa Timur melaksanakan peringatan Hari Air Dunia yang ke-31 dengan penanaman pohon. Diharapkan dengan Hari Dunia ini sebagai momen pengingat bahwa kita harus melestarikan air untuk anak cucu kita, karena untuk menepis isu global yaitu kita akan ada kekeringan di musim kemarau tahun 2023. Jadi kita menanam pohon untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari, yaitu selain untuk oksigen, penghasil oksigen, juga untuk melestarikan sumber air supaya kita di hari yang akan datang tidak kekurangan air. Kenapa dipilih di sumber dadapan? Di sumber dadapan karena sumber dadapan ini juga perlu dilestarikan, karena jangan hanya beberapa sumber saja yang kita perhatikan, jadi kita juga harus memperhatikan sumber-sumber yang lain. Jadi sumber dadapan ini kita lihat ini makin bersih, kemudian juga harus kita jaga untuk volume airnya supaya tetap bisa menghasilkan air yang berlimpah, di samping untuk sumber kehidupan di warga sekitar, juga untuk mengairi persawahan di desa, di Kelurahan Tinalan ini. Bu, selain kegiatan seperti ini, concern pemerintah Kota Kediri untuk merawat sumber air di Kota Kediri seperti apa? Untuk merawat sumber air kita secara berkala kita melaksanakan pembersihan, karena jangan sampai terjadi pencemaran di sumber-sumber atau di mata air yang sudah ada. Kemudian kita juga melakukan penanaman pohon tidak hanya dari PUPR saja, tetapi juga dari OPD yang lain juga melaksanakan kegiatan tersebut, contohnya DLKP. Jadi sumber ini memang kewenangannya ada beberapa OPD, yaitu dari PUPR untuk sarana prasarananya dan juga untuk kelestarian sumbernya itu airnya. Kemudian dari DLKP juga demikian untuk konservasi sumber-sumber serta penanaman pohon itu juga dilakukan oleh DLKP, dan dari DKPP mereka menebarkan benih ikan. Ini rencananya nanti bulan yang akan datang akan ditebarkan benih ikan dari DKPP. Terakhir imbauan kepada masyarakat ikut menjaga sumber air seperti apa? Untuk masyarakat ini kita lihat juga di sini ada paguyuban kelurahan, RT RW yang juga ikut memelihara sumber air di dadapan ini, dan juga di sumber-sumber yang lain kita bentuk komunitas untuk ikut serta memelihara sumber mata air supaya itu tadi tidak tercemar dan intensitas airnya juga ikut terjaga. Ketua Komunitas Hijau Daun, Endang Pertiwi, mengatakan komunitasnya akan berupaya menjadi agen perubahan, yakni dengan menyikapi perubahan iklim dan kondisi mata air, baik sumber mata air maupun mata air di rumah kita masing-masing, karena semakin tahun debitnya semakin menurun. Oleh sebab itu, saat ini Komunitas Hijau Daun melakukan gerakan bersama penanaman pohon di rumahnya masing-masing agar bisa menjadi resapan air untuk persediaan air di musim kemarau. Harapan kedepannya adalah seperti juga tema untuk tahun ini terkait dengan Hari Air Sedunia. Kita diharapkan menjadi agen perubahan. Agen perubahan dalam hal ini bagaimana kita bisa menyikapi terkait dengan perubahan iklim dan kondisi air, baik sumber mata air maupun sumber di rumah kita masing-masing, itu yang semakin tahun debitnya semakin menurun, seperti itu. Untuk meningkatkan debit air, oleh karena itu hari ini digerakkan bersama peringatan Hari Air, yaitu menanam pohon. Tidak hanya di sumber air, di pekarangan kita, rumah masing-masing, memang seharusnya ada minimal 5 pohon yang bisa nanti sebagai resapan atau sebagai tabungan air. Jadi air hujan bisa diserap ke dalam akar-akar pohon, yang itu menjadi sediaan air kita di musim kemarau, seperti itu. Kalau untuk sampah plastik yang ditanam itu apa bisa mengurangi? Tidak bisa.
Justru sampah plastik itu akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam tanah. Karena kesuburan tanah dan penyerapan air dari air hujan itu akan terganggu dengan adanya sampah plastik itu. Seperti itu. Untuk keanekaragaman hayati, karena Indonesia adalah negara mega biodiversity, kita harus pertahankan keanekaragaman hayati yang ada di setiap lahan RTH atau ruang terbuka hijau, termasuk di dalamnya sumber dadapan ini. Kita harus lestarikan, harus kita jaga terus. Sementara itu, Gianto, Ketua Paguyuban RT RW Lingkungan Dadapan Kota Kediri mengatakan, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas PUPR Kota Kediri telah menanam bibit pohon di lingkungan Dadapan, sehingga bisa untuk kelangsungan air warga Dadapan Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Baik, untuk terima kasih teman-teman media, saya ucapkan pertama selamat Hari Air dulu sedunia yang ke-31, dan terima kasih sudah ditempatkan di lingkungan kami di Sumber Dadapan. Jadi dengan adanya penanaman pohon yang hari ini dilaksanakan oleh teman-teman dari pemerintah Kota Kediri, juga dari Paguyuban, juga dari teman-teman pecinta lingkungan, kami berharap dengan adanya penanaman pohon di tempat kami bisa menjadikan yang pertama ke depan sumber ini menjadi ikon baru untuk Kota Kediri. Yang kedua, sumber ini menjadi pusat juga sebagai sumber air, di mana seperti yang disampaikan tadi, air menjadi nomor satu untuk kehidupan ini. Perawatan kita sudah membentuk paguyuban di lingkungan Dadapan, dan kita akan mengelola sumber ini dengan cara yang terbaik karena kita sudah dikasih pohon ya, kita tinggal merawat dengan perawatan yang sudah kita rancang dengan paguyuban, mulai dari pengadaan warung yang di situ nanti juga menjadikan lingkungan ini justru lebih bersih karena ada kehidupan di sekitar sumber ini. Dalam acara Hari Air Dunia di Kota Kediri juga dihadiri beberapa kepala organisasi perangkat daerah seperti dari DLHKP, DKPP, Dinas Kominfo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, kemudian dari kelurahan, kecamatan, Komunitas Lingkungan Hijau Daun Paguyuban Dadapan Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
Tim Liputan, Toho TV.